Ini adalah belajar trading bareng Okta Investama episode kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di Disney Channel. Dan hari ini kita balik lagi ke segmen atau ke series yang namanya Belajar Trading bersama dengan Okta Investama episode kedua ya. Setelah kemarin episode pertama kita sudah belajar tentang yang namanya MetaTrader 4 seperti apa. Dan di kesempatan kali ini gua akan ngajarin kalian tentang analisa teknikal dasar. Tetapi sebelum mulai, gue mau sekali lagi mau ngingetin teman-teman ya, Forex itu adalah perdagangan atau trading yang sangat beresiko. Jadi kalian butuh partner yang benar-benar safe atau aman teman-teman ya. Oleh karena itu kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta Investama ya. Ini adalah perusahaan pialang berjangka yang tentunya sudah diawasi dan sudah berlisensi Bapepti. Jadi dari segi legalitasnya ini sudah terbilang cukup aman teman-teman. Oke? Dan juga kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa melihat informasi seputar tentang Okta Investama berjangka ini di description di bawah. Kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya analisa teknikal dasar, oke? Jadi kalau misalnya di dalam trading forex itu memang analisa itu ada dua ya. Yang pertama fundamental, yang kedua teknikal. Karena lebih cenderungnya itu kita itu di dalam instrumen yang memiliki margin itu adalah short term teman-teman ya, sehingga kita membutuhkan analisa teknikal itu lebih banyak ya. Ini menurut pendapat saya pribadi. Dan analisa teknikal itu sebenarnya cukup luas, tetapi di sini gue akan mencoba untuk pelan-pelan teman-teman, dan gue akan bahas satu-satu. Di pertemuan kali ini gue akan menjelaskan pengertian analisa teknikal secara general, dan juga gue akan fokus tentang yang namanya candlestick untuk kalian mulai teman-teman, karena itu adalah sumber dari segala sumber analisa teknikal. Kalian harus menguasai yang namanya candlestick, oke? Gue akan jelasin semua seperti biasa dalam monitor, so tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam monitor, dan seperti tadi gue bilang tadi ya, hari ini kita akan masuk ke series gue yang baru teman-teman, yaitu cara belajar trading bersama dengan Okta Investama yang sudah masuk episode 2 ya. Jadi kemarin di episode pertama kita sudah belajar tentang MetaTrader. Hari ini gue akan sharing tentang analisa teknikal untuk pemula ya. Khususnya hari ini gue akan bahas tentang candlestick. Tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu teman-teman ya. Okta Investama ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah diawasi Bapepti dan juga sudah memiliki lisensi dari Bapepti ya, jadi aman teman-teman. Kemudian pemilihan materi dari edukasi ini dibuat oleh saya, bukan dari Okta Investama berjangka, dan materi ini disampaikan hanya untuk edukasi saja tanpa ada tujuan investasi apapun atau saran investasi apapun gitu ya. Terus kemudian contoh yang digunakan di sini adalah ilustrasi dan bukan merupakan saran investasi. Dan Okta Investama, dan baik itu Okta Investama maupun gue nggak pernah kasih jaminan atau representasi apapun atau yang tidak terbatas pada akurasi, kelengkapan produk dan diperjualbelikan ya. Pokoknya ini semua hanya pure edukasi ya. Seluruh bentuk harga yang ada di materi ini juga tidak memberikan harga terkini, tapi juga digunakan hanya untuk pendukung materi ya. Transaksi di perdagangan berjangka ini memiliki resiko dan potensi yang sama-sama rata teman-teman, antara kerugian dan keuntungan. Jadi kalian harus tahu resikonya. Resiko menjadi tanggung jawab masing-masing investor dan juga trader, oke? Nah, hari ini kita akan bahas tentang analisa teknikal ya. Jadi gua akan jelasin dulu dari pengertiannya teman-teman ya. Apa itu analisa teknikal ya? Analisa teknikal ini merupakan analisa yang digunakan dengan cara mengolah informasi harga yang mana langsung tercermin dalam grafik pergerakan harga. Jadi analisa teknikal itu tetap patokannya tuh harga, tetapi bedanya kalau misalnya analisa teknikal ini bisa langsung pergerakan harga itu tercermin secara visual di dalam chart teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat episode kemarin, gue sudah bahas tentang yang namanya chart, dan itu sangat-sangat penting karena itu adalah salah satu-satunya tools kita yang kita gunakan, paling sering kita gunakan untuk menganalisis secara teknikal. Analisa teknikal ini juga dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu adalah analisa teknikal klasik, dan yang kedua itu adalah analisa teknikal modern, oke? Nah, sekarang gue bahas dulu yang pertama ya, analisa teknikal klasik. Yang termasuk analisa teknikal klasik itu adalah yang pasti kita harus mengenal yang namanya candlestick dulu teman-teman ya. Atau yang kita sering bilang dengan identiknya itu lebih dekat ke price action ya. Kenapa? Karena candlestick ini tuh merupakan cikal bakal atau fundamentalnya dari si price action ini. Oke, jadi kita harus belajar tentang itu ya. Kemudian ada namanya trend line ya.
atau kita bisa bilang tren. Oke, tren itu sebenarnya gampangnya itu adalah kecenderungan arah pergerakan harga, karena harga itu kalau misalnya dia mau naik, dia tidak akan bergerak lurus, melainkan dia akan bergerak dengan wave seperti ini, sehingga dia ada impulsif dan juga ada koreksi seperti ini. Dan kecenderungan inilah atau pergerakan ini harga seperti inilah yang kita bilang sebagai tren. Kalau cenderungannya lebih ke naik ya, berarti kita bilangnya trennya lagi naik, seperti itu. Kemudian ada support resistance, ini gampangnya adalah suatu level yang menahan harga ya. Kalau misalnya support itu supaya harga nggak ke bawah, dia tahan, ketika nyampe level support dia akan dipantulkan. Sebaliknya kalau resistance itu supaya nahan harga supaya nggak bergerak ke atas. Jadi kalau dia sudah nyampe ke level resistance, dia berharap akan dipantulkan ke bawah. Dilihatnya gampang, itu tinggal dari high atau low yang paling banyak di respect saja gitu ya. Nanti ini kedua hal ini gue akan jelasin di video-video berikutnya atau di episode berikutnya. Hari ini gue akan jelasin pure tentang candlestick ya. Kemudian terakhir ada chart pattern juga teman-teman. Ini adalah pola-pola yang terjadi ya, yang di dalam market atau di dalam grafik. Sehingga kita bisa tahu nih dengan chart pattern ini harga ini kecenderungannya mau kemana. Apakah ingin melakukan continuation atau penerusan arah harga, atau dia mau melakukan pembalikan arah harga. Semuanya itu bisa dilihat polanya teman-teman ya. Dan hari ini gue akan fokus ke candlestick ya teman-teman. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian lihat technical analysis klasik ya seperti ini. Intinya yang berhubungan dengan harga secara langsung, dan kita bisa menggambar secara manual seperti itu. Nah sedangkan kalau misalnya analisa technical modern itu seperti apa sih? Yang dimaksud sebagai analisa technical modern itu adalah penggunaan indikator teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, indikator itu merupakan alat bantu yang disediakan oleh platform, yang mana nilai yang dihasilkan itu dihitung dari data harga juga yang terjadi dan mengeluarkan hasil analisa secara visual dan dapat diaplikasikan langsung ke dalam grafik. Semua platform biasanya ada, termasuk MetaTrader 4 yang digunakan oleh Okta Investama, itu juga merupakan platform yang memiliki fitur yang namanya indikator ya. Indikator itu berfungsi sebagai konfirmator saja dan tidak disarankan untuk digunakan secara sendirian atau independen. Ingat ya teman-teman ya, kita sebaiknya belajarnya itu jangan langsung ke indikator, dan juga jangan menggantungkan posisi kita atau decision kita tuh hanya dari indikator. Kenapa? Karena indikator itu sifatnya lagging teman-teman ya. Sekali lagi, indikator itu sifatnya lagging. Maksudnya seperti apa? Indikator itu akan terbentuk setelah harganya itu terbentuk dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil posisi berdasarkan indikator, itu kayaknya agak kurang tepat ya. Kenapa? Karena kalian akan selalu terlambat teman-teman ya. Hal ini disebabkan karena sekali lagi indikator itu sifatnya lagging. Oke? Dan juga indikator ini kalau misalnya kalian mau gunakan itu tentunya harus digabungkan dengan tools lain ya. Bisa dengan price action lain, atau kalian bisa gunakan indikator lain, atau kalian bisa gunakan sistem trading lain. Yang pasti fungsinya si indikator ini sebagai konfirmator aja, jangan kalian pakai sendirian. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gue akan jelasin tentang candlestick ya, karena ini merupakan dasar dari analisa teknikal. Jadi kalau misalnya kalian nih yang pemula untuk belajar analisa teknikal, saran gue kalian belajar tentang candlestick dulu ya. Candlestick ini merupakan representasi visual dari pergerakan harga yang terjadi dalam kurun waktu tertentu ya. Pergerakan yang terjadi dalam candlestick merupakan terjemahan dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar dalam kurun waktu tertentu. Kenapa gue bilang dari kurun waktu tertentu? Karena ini tergantung time frame ya. Kalau misalnya di episode kemarin kalian sudah belajar tentang time frame, itu ada misalnya ada M30 ya, ada H1 ya. Jadi kalau ganti time frame berarti satu candle itu mewakilkan time frame yang berbeda. Kalau M30 berarti satu candle itu mewakilkan 30 menit trading ya, transaksi trading. Kalau H1 berarti satu candle itu mewakilkan 1 jam transaksi yang terjadi di dalam pasar kayak gitu. Jadi beda-beda tergantung time frame-nya. Nah, pemilihan time frame itu juga penting, tergantung kalian style tradingnya seperti apa. Kalau misalnya kalian intraday, saran saya kalian pilih time frame yang di bawah H4 teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian itu swing trade, kalian bisa pakai daily ya, atau kalian bisa pakai weekly juga. Kalau kalian scalper, saran saya kalian pakai yang di bawah M30 seperti itu, oke? Nah, komponen yang wajib diketahui dalam candlestick ini adalah yang pertama ada open, yaitu adalah harga pembukaan pada saat candlestick terbentuk. Kemudian ada harga close, yaitu adalah harga penutupan pada saat candlestick itu terbentuk. Harga high itu adalah harga tertinggi yang terbentuk ketika di masa waktu tradingnya candlestick ya. Jadi misalnya kalau M30 berarti dalam 30 menit harga tertingginya berapa, seperti itu. Dan juga yang terakhir ada low, itu adalah harga terendah pada saat candlestick itu terbentuk ya. Jadi kalau misalnya dalam 30 menit itu kan harga terendahnya berapa, itu namanya low, seperti itu ya.
Terdapat dua jenis candlestick juga berdasarkan arahnya. Yang pertama itu adalah bullish candle, yang mana itu bullishnya bullish candle ini mewakilkan bahwa pergerakannya itu harga itu cenderung untuk naik ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada bearish candle, ini adalah candlestick yang memberikan kita info bahwa harga itu cenderung untuk turun ya. Nah, kita bisa tahu bullish candle itu gimana caranya, yaitu dikasih tahu, kita bisa lihat aja close-nya. Kalau misalnya close-nya lebih tinggi daripada harga open-nya, maka itu bisa dibilang sebagai bullish candle. Sedangkan kalau bearish candle kebalikannya ya, kalau misalnya harga close-nya lebih rendah daripada harga open-nya, maka itu dibilang sebagai bearish candle. Oke. Nah, ini adalah gambaran candlestick teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah 4 komponen yang kalian harus tahu ya. Yang warna merah ini biasa identik dengan bearish candle ya teman-teman, yang warna merah bear ya, yang warna hijau ini bullish candle. Oke. Kalian bisa lihat ya, kalau yang warna merah ini close-nya ini ya teman-teman dibandingkan dengan open-nya ya. Ini ini gambarnya terbalik teman-teman ya. Kalau misalnya seperti ini kalau misalnya close-nya itu di atas open-nya, berarti ini bullish teman-teman. Ini bukan bearish tapi ini bullish. Kalau misalnya ini open-nya close-nya di bawah open, ini berarti bearish ya. Tapi ini biasanya warna hijau itu harusnya dia naik ya, ini tapi warnanya ketukar. Jadi yang merah ini tuh ini candle bullishnya, yang biru, yang hijau ini candle turunnya. Ya, jadi ini tulisannya up, ini tulisannya down. Oke. Harga yang high-nya ini diwakili dengan kaki seperti shadow seperti ini. Kita bisa bilang kaki, atau ada yang bilang shadow, ada yang bilang lidi gitu ya. Ya, ini diwakilkan dengan tandanya tuh batang seperti ini yang tipis ya. Ini melambangkan high dan juga low. Seperti itu. Yang tebal ini dinamakan dengan body candle ya. Yang body candle ini ada 2 komponen, ada open, ada close, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah bagian komponen dari candlestick yang kalian harus paham. Jadi kalau misalnya kalian lihat candlestick di dalam chart, terus kalian lihat ini ada apa sih kaki-kakinya seperti ini, maksudnya apa, kalian sudah tahu ya. Itu berarti fungsinya sebagai apa saja. Oke. Nah, kemudian ada price action candlestick ya, yaitu adalah 3 aksi dari candlestick yang wajib kalian tahu ya. Yang pertama itu adalah impulsive candle, yang bentuknya itu adalah full body candle seperti ini dengan kaki yang kecil biasanya. Nah, ini adalah full body candle atau kita bilangnya impulsive candle. Ini menunjukkan apa artinya? Kalau dia terbentuk candle yang seperti ini dengan range besar dan kaki yang kecil kayak begini dengan badan yang besar, itu berarti dia menunjukkan pola continuation atau kelanjutan harga. Jadi misalnya ini adalah candle bullish teman-teman ya. Terus itu kita bisa expect nanti next candle-nya itu kalau dia terjadi marubozu gini, dia akan ngikutin atau akan meneruskan candle yang terjadi di sini. Jadi dia akan terus ikut up ke atas kayak gitu. Sedangkan kalau candlenya bearish ya, dia bakal ngikutin next candle-nya itu bakal ke bawah. Jadi itu bisa kasih kita benefit atau kasih kita info bahwa next candle ini akan segera turun kayak begitu. Nah, yang namanya rejection, ini adalah penolakan. Bentuknya itu biasanya diwakilkan dengan candlestick yang seperti ini dengan kaki yang panjang ya. Nah, kaki panjang ini kita bisa bilang sebagai rejection, yaitu artinya adalah penolakan ya. Penolakan ini terjadi kenapa? Karena mungkin dia kena satu level tahanan seperti support atau resistance. Ketika dia kena tersebut, dia terjadi penolakan. Kalau terjadi candle rejection seperti ini, tandanya apa? Tandanya harga itu mau bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi kalau misalnya kakinya panjang di bawah, berarti dia mau bergeraknya ke arah atas. Sebaliknya kalau misalnya dia kakinya panjang di atas seperti ini, dia berarti mau bergeraknya ke arah bawah seperti itu. Oke. Dan kemudian yang terakhir ada false break ya. False break ini apa? Ini adalah sifat candle yang mana dia seakan-akan akan break yang namanya level support nih, misalnya ini level support ya, terus ini ada candlenya dia seakan-akan break seperti ini, tapi tidak sampai 3 candle dia sudah harus balik lagi ke atas. Ternyata dia tidak jadi breaknya ini hanya bohongan, itu namanya false break teman-teman ya. Seperti, dan biasanya false break ini mengandung momentum yang sangat luar biasa, jadi sering dimanfaatkan sebagai nilai momentum juga. Dan ini adalah contoh dari price action. Kalau misalnya kalian bisa lihat teman-teman ya, yang namanya impulsive candle itu contohnya seperti ini ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, candlenya tuh tebal, bodinya juga kencang sekali, dan dia bergeraknya juga kalian lihat ya, abis candle impulsif ini next candlenya biasanya ngikutin nih. Jadi kalau candlenya bullish, dia biasanya next candlenya ngikutin si candle impulsif ini. Jadi kalian bisa tahu juga. Yang namanya rejection seperti ini ada rejection kaki panjang di atas seperti ini. Ini menandakan bahwa harganya ini akan melakukan penolakan ke arah bawah. Jadi kalian bisa lihat ya, setelah terjadi candle rejection seperti ini, next candlenya biasanya berlawanan kayak begitu. Yang namanya false break seperti ini ya, kalian bisa lihat ada tahanan di sini dan juga di sini. Ini kita bisa bilang sebagai nilai support ya teman-teman ya. Dan kita lihat seakan-akan candle ini sudah di break ke bawah, tapi dia baru beberapa candle sudah balik lagi ke atas. Dan ini menyisakan yang namanya false break. Artinya dia bohongan ya, dia breakoutnya bohongan tapi dia balik lagi, dan kalian lihat ya, bisa jadi momentum tuh. Karena gerakannya setelah false break itu luar biasa kencangnya ke atas. Ya, itu jadi sifat candle, 3 sifat candle itu yang kalian harus paham benar-benar dasar ya. Kalau misalnya kalian paham ini, kalian bisa mengetahui atau kalian bisa menganalisa pasar lebih mudah secara
price-nya gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah informasi yang bisa gue sampaikan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan semoga bisa kalian langsung praktekkan di dalam chart ya. Kalian bisa langsung mulai cari nih candle-candle impulsif seperti apa di chart, candle-candle rejection kayak gimana, candle-candle false break seperti apa. Terus kalian bisa langsung menggunakan candle-candle tersebut untuk menganalisa pasar dan bisa menerjemahkan apa yang dimaksud pasar tadi sesuai dengan apa yang gue berikan atau yang gue kasih tahu di video ini. Oke teman-teman, terima kasih. Kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa bermanfaat videonya, dan juga kalian bisa share juga video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, kalian tinggal komen aja di bawah, dan juga kalian bisa request juga, kalian bisa komen di bawah. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di next video. Semoga kalian juga bisa profit dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.